Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini kita akan masuk tahapan baru, terutama bagi para pemula yang belajar komputer dari awal. Kita masuk ke aplikasi lain, yaitu aplikasi spreadsheet. Pada satu paket atau satu modul dari bagian 1 sampai bagian 50, kita telah mempelajari bagaimana mengoperasikan Microsoft Word, menjelajah fitur-fiturnya, dan mengoperasikan Microsoft Word secara praktis sehari-hari. Nah, kali ini bagian pertama dari aplikasi namanya Microsoft Excel. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama-sama. Lembar kerja atau tayangan awal dari Microsoft Excel berbeda ya, sangat jauh berbeda dengan Microsoft Word. Di dalam Microsoft Excel ditandai ciri khasnya ada kolom-kolom, ada kolom A, kolom B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kemudian ada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa banyaknya kolom ini tidak hanya sampai Z ya. Contohnya misalnya A, B, C sampai M misalnya. Kalau kita scroll ke kanan dengan anak panah yang pojok kanan bawah, coba Anda perhatikan. Begitu kita tekan klik satu kali, maka kolom A terscroll ke kiri, yang N kelihatan. Kita scroll lagi sekali ke kanan, C, D, terus ya, sampai S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, setelah Z habis, dia akan dilanjutkan dengan AA, AB, AC, AD, AE, AF. Ini perhatikan sini ya. Nanti kalau kita lanjut sampai AZ ya, kita perhatikan AY, AZ. Dilanjutkan lagi BA, BB, BC, BD, BD, dan seterusnya sampai BZ. Silahkan Anda eksplorasi sendiri ya, karena nanti setiap seri atau versi dari setiap komputer Anda tentu per akhirnya bisa berbeda-beda. Itu sementara dianggap tidak penting ya. Tapi pada waktunya nanti Anda paham sendiri. Demikian juga untuk baris, ini kelihatan baris 1, 2 sampai 13. Kalau ini saya turunkan ke bawah 14 terus. Ya, ini boleh ditahan terus, ini jalan terus. Kalau kita perhatikan 101, 102 terus. Ini juga sama, silahkan Anda eksplorasi sendiri. Silahkan ya. Nah, sekarang andai kata kita pada posisi kolom di area ini dan baris di area ini, kita perhatikan ciri khas mouse dari Excel juga agak beda dengan Microsoft Word. Bentuknya seperti lambang PMI macam ini. Kita klik misalnya ya. Nah, ini dia berada di kolom BV dan baris 168. Ini suatu kotak ini disebut sebagai name box ya, kalau ada orang di sini dan name box, ada tulisan di situ BV 168. Artinya kolom BV baris 168. Contoh lagi, misalnya saya klik di sini kolom BS baris 166, maka name box-nya adalah BS 166. Terakhir satu lagi ya, misalnya saya klik di sini. Ini kolom BR baris 175, maka ini name box-nya disebut BR 175. Nah, Anda berada di name box manapun ya, kita bisa langsung menuju ke name box A1 dengan cara menekan tombol CTRL dan home. Nah, ini sudah. Jadi default dari aplikasi Microsoft Excel, kalau Anda masuk ke aplikasi tersebut, defaultnya selalu di sel atau di name box A1 seperti ini. Name box ini dalam bahasa selanjutnya sering kita sebut sebagai sel atau alamat sel. Misalnya kita akan menuju sel C3, jadi klik kolom C baris 3 sini. Ini sel C3 atau istilahnya name box-nya C3.
Ya. Kemudian sekali lagi kalau kita menuju ke F1 di sini kolom F baris 1 ini disebut menuju sel F1. Itu yang penting Anda ketahui. Kemudian yang berikutnya setelah Anda paham tentang perpotongan kolom dan baris disebut sel atau name box, yang selanjutnya yang paling urgent Anda harus perhatikan di sini yang baris putih panjang ini disebut sebagai formula bar. Ya, formula bar. Sedangkan sebelah kiri formula bar itu ada simbol huruf F dan X. Fx ini ada tulisannya insert function. Ya, jadi sekali lagi yang perlu Anda perhatikan dan ini sangat penting untuk Anda ketahui bagi pemula, dan ini juga justru bagi mereka yang sudah sering pakai komputer terutama di aplikasi Microsoft Excel. Ini hal-hal yang sering terlupakan, yaitu yang namanya formula bar. Disinilah penentu apapun akan kita lakukan nanti. Berbeda dengan Microsoft Word. Contoh misalnya ya. Sekarang F1 atau name box F1 atau alamat sel F1 saat ini masih belum ada isinya. Yang Anda perhatikan bukan ininya, tapi di sininya ya. Contoh misalnya F1 saya ketikkan A, B, C, enter. Nah, secara kasat mata A, B, C ini kelihatan di F1. Namun kalau misalnya kita berada di posisi sel dimanapun ya, katakanlah sekarang di sel I7, kita tidak bisa menjawab atas pertanyaan misalnya apa isi F1, kita tidak bisa langsung serta-merta menjawab ABC, tidak bisa begitu. Membuktikan bahwa F1 isinya ABC harus itu, baru kelihatan di sini. Harus confirm, dikonfirmasikan di sini ya. Jadi ABC ini memang isinya berada di F1 itu kelihatannya dibuktikan dengan formula bar ini ya. Contoh lain lagi ya, misalnya F2 saya isi huruf KL, kemudian satu lagi huruf Q ya, di F3 huruf Q. Nah sekarang untuk pembanding misalnya kita akan membuat gini ya. Anda boleh menyaksikan apa yang saya lakukan. Misalnya saya kasih tanda petik, kemudian saya tekan beberapa kali spasi, kemudian saya ketikkan di sini A, B, C ya. Kemudian ini supaya Anda tidak gagal paham nanti. Di sini. Nah sekali lagi ini juga boleh begini ya. Kemudian satu kali lagi saya kasih di situ. Nah, perhatikan proses yang saya buat. Ini kalau Anda perhatikan, misalnya kita berada di sel di luar kolom F dan H, I ya. Kalau ditanya apakah isi F1, harus klik sini. Baru dikonfirm di F1 di sini. Oh, ABC. Demikian juga apa isi I1, kita tidak bisa serta-merta yang tampak di sini ABC, tidak bisa. Harus kita klik. Nah, kita confirm di sel atau name box I1 ini nggak ada isinya. Formula barnya ini nggak ada isinya. Ya. Walaupun secara kasat mata di I1 ada teks atau karakter ABC, tapi secara de facto de jure juga ya, de jure I1 ini tidak ada di sini. Lalu ini apa? Coba ya kita klik di H1. Nah H1 tadi saya sudah menyampaikan, tolong disimak apa yang saya lakukan. Saya ketikkan titik lalu spasi sehingga kolom H tidak mampu menampung spasi ABC. Demikian ini pengantar awal ya. Nanti di dalam seri kedua untuk Microsoft Excel ini akan kita pertegas dan kita perdalam lagi. Silahkan dicoba terlebih dahulu pendalamannya di dalam bagian kedua. Ya.
Ya, selamat mencoba, selamat belajar, semoga Anda nantinya akan menjadi semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Center. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.